Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian saat ini yaitu masih kita membaca tafsir surat Yasin oleh Syekh Imam Hamamizadah yang episode kelima ini tentang hebohnya surat Yasin, bahwasanya di syarah diterangkan kenapa surat Yasin ini diturunkan. Salah satu sebabnya, salah satu alasannya adalah karena ada orang kafir yang nerocos mulutnya bicara pada saat itu bahwa Muhammad ini tidak mungkin jadi nabi karena dia ini anak yatim. Jadi rupa-rupanya di Arab itu sudah terkenal bahwa Nabi Muhammad SAW sebelum dia lahir ke bumi ternyata dari pelosok-pelosok penjuru dari masyarakat semua banyak yang kenal. Di tokoh-tokoh orang-orang besar, orang Bani Quraisy juga terkenal bahwa Nabi Muhammad ini adalah nabi yang lahir dalam keadaan yatim. Maka dikatakan qalu al-kufaru qalu fa kaifa yasiru nabiyyan inna Muhammadan laisa binabiyyin wala mursalin bal huwa yatimu abi talibin wa ma dhahaba ilal maktabi wa ma ta'allamal ilma minal muallimi. Muhammad itu tidak ada yang mendidik. Muhammad itu tidak ada ayahnya, tidak punya orang tua, maka tidak pantas, tidak selayaknya, tidak mungkin Muhammad itu akan menjadi nabi. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Lalu banyak yang bertanya pada saat itu, detik-detik meninggalnya Sayyid Abdullah 2 bulan sebelum Kanjeng Nabi Muhammad dilahirkan, bukan hanya manusia yang protes, akan tetapi para malaikat Allah juga menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu itu ayah Rasulullah yang bernama Sayyid Abdullah, menurut tafsir ini, berada di rumahnya seorang yang bernama An-Nabighah. Famarudha fiha wa mata faqalatil malaikatu. Maka ketika Sayyid Abdullah, padahal para malaikat sudah tahu pengumuman bahwasanya nanti akan lahir dari Ibu Aminah, dari Sayyid Abdullah ini Sayyidul Bashar, afdalul khalaiki ajmain, tapi ternyata orang tuanya meninggal dunia. Apa yang terjadi? Para malaikat pun menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan, ilahana, wahai Tuhan kami, hadza Abu Muhammadin alaihi salatu wassalam. Ai alam yakun hadza Aba Muhammadin alaihi salatu wassalam. Maka para malaikat menemui Allah Subhanahu wa ta'ala, berkata, wahai Tuhanku Allah, bukankah yang meninggal ini betul Sayyid Abdullah, ayahnya, calon pemimpin kita, afdalul khalqi, Nabi Muhammad SAW. Faqala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, oke, betul, itu sudah menjadi tanggung jawab saya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya katakan kepada kalian, sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta ya Muhammad, laulaka ya habibi, laulaka ya Muhammad, lama khalaqtul aflaq. Katakan kepada Muhammad, kalau tidak karena engkau, kalau karena tidak kekasihku, engkau,
wahai kekasihku Muhammad, aku tidak akan menciptakan semua cakrawala ini. Bismillahirrahmanirrahim. 5. Ja'altuhu fi batni ummihi yatiman wa masirru fi yutmi habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu ta'ala. Akhirnya apa? Wahai Allah, saya ini hancur sudah. Saya sudah tidak bisa berpikir kembali ya Allah. Kenapa harus ayahnya meninggal dunia? Dia masih keadaan yatim di dalam perut ibunya. Ada rahasia apa lagi Allah di dalamnya ini? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, la ta'safu fi mauti abi habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau tidak usah ikut mikir, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai para malaikatku, diamlah kalian masalah ayahnya kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, li'anna fihi asraran wa hikaman khafiyah. Di dalamnya itu ada banyak rahasia-rahasia, banyak hikmah-hikmah yang aku rahasiakan. Kalian belum tahu maksud dan tujuan saya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasirru annal abba yu'addibu wa yakhfadu waladahu. Rahasia yang pertama, namanya ayah, orang tua pasti akan mengajarkan kepada seluruh anaknya tentang adab. Yang kedua, pasti sebagai orang tua akan melindungi dan menjaga anak-anaknya. Tetapi hambaku yang satu yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, aku yang mendidiknya, kata Allah. Aku yang menjaganya, kata Allah. Wa ana urabbi, aku yang akan mendidik, membesarkannya. Wa uaddibu, dan aku akan mengajarkan adab langsung dari aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhfadu habibi, dan aku yang akan menjaga kekasihku. Wala yurabbihi wala yu'addibuhu ghairi. Tidak boleh hambaku yang satu ini diajarkan adab kepadanya kecuali saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab.